Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan keahlian pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Haleluya. Mari kita mau bersorak kemenangan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan. Rasul Paulus katakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu. Tetapi fakta dan kenyataan, Yesus Kristus sudah bangkit. Saudara dan saya pun akan dibangkitkan, khususnya yang ikut ibadah pagi hari. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Alkitab kita. Kitab Nabi Sefanya pasal yang ketiga. Sefanya pasal yang ketiga. Ayat 16 dan ayat 17. Sefanya pasal 3 ayat 16 dan ayat 17. Begini firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, seluruh perjanjian lama, inti daripada perjanjian lama adalah tentang satu pribadi yang dinubuatkan, yaitu Yesus Kristus. Inti dari seluruh isi Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, adalah tentang satu pribadi manusia yang sempurna yang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Banyak sekali nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tentang Yesus. Baik kelahirannya, pelayanannya, kematian dan kebangkitannya. Pagi hari ini kita membaca dari kitab Nabi Sefanya tentang pribadi itu. Ya. Mari kita lihat ayat-ayat ini adalah nubuatan tentang masa ketika Yesus ada di dunia ini. Ya. Pada kedatangannya yang pertama sebagai manusia, untuk melakukan misi penyelamatan bagi seisi dunia ini. Ayat 16 dikatakan, janganlah takut hai putri Sion. Ya. Janganlah takut hai putri Sion. Sion atau putri Sion ini berbicara tentang gereja Tuhan.
tentang kita semua. Ya. Tentang semua orang percaya. Ya. Jangan takut hai putri Sion. Apa saja artinya bahwa ada ketakutan. Ya. Ada ketakutan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Ya. Oleh semua manusia ada ketakutan. Saudara-saudara sekalian, apa saja yang menjadi ketakutan manusia? Ada satu ketakutan yang paling besar yang melanda seluruh manusia, yang Alkitab katakan dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Kita baca lagi ayat itu. Ibrani 2 ayat 14 dan ayat 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini yang dikatakan dalam kitab Sefanya tadi. Hai putri Sion, jangan takut. Kenapa jangan takut? Kita baca di sini. Dia telah memusnahkan iblis dengan maut itu oleh kematian dan kebangkitannya. Katakan amin. Iblis telah dimusnahkan. Maut telah ditiadakan untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab katakan iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Maka tidaklah patut kita takut iblis, saudara. Ya. Tidak pantas kita takut iblis. Takut iblis sama dengan kita merendahkan Yesus. Karena iblis telah dikalahkan, ditaklukkan oleh Yesus. Melalui suatu kematian, pergumulan dengan maut. Dan Yesus memenangkan pergumulan itu. Buktinya dia bangkit pada hari yang ketiga. Maut dikalahkan. Dan Yesus katakan, lihat, aku memegang segala kunci alam maut. Aku memegang kunci alam maut. Saudara-saudara sekalian, artinya apa? Maut tidak berkuasa atas saudara dan saya. Iblis tidak bisa buka pintu alam maut untuk saudara dan saya. Tidak bisa. Kuncinya ada di tangan Yesus. Iblis hanya bisa buka itu untuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi bagi kita, iblis tidak ada apa-apanya. Haleluya. Dia sebaliknya dia takut saudara dan saya. Dia takut kita. Karena itu kehadiran kita di mana saja itu membawa ketakutan bagi iblis. Apalagi kita, Alkitab katakan, tidak membuka celah, tidak memberi kesempatan kepada iblis dengan segala triknya, tipu muslihatnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu Alkitab katakan, jangan takut hai putri Sion. Jangan takut setiap pribadi yang ada pagi ini. Katakan amin. Kita punya dasar untuk tidak takut. Yesus sudah menang. Iblis sudah ditaklukkan. Senjata iblis yang paling ampuh yaitu maut sudah dikalahkan. Puji Tuhan. Mari kita lanjut saudara. Ayat yang ke-17 dari Sefanya pasal 3. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Ya. Hal yang pertama yang kita lihat sebagai nubuatan dari kitab Sefanya ini, ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Haleluya. Artinya dia pernah datang ke dalam dunia sebagai manusia. Itu yang dikatakan dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 14.
Apa yang dinubuatkan dari kitab Sefanya digenapkan dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa yang dinubuatkan dari kitab Sefanya tadi telah dinubuatkan. Dia datang dan tinggal di antara kita sebagai manusia. Saudara-saudara, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Allah hadir di antara kita melalui kehadiran Yesus dalam tubuh manusianya Yesus. Dia hadir di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Melalui satu proses kelahiran seperti manusia, ya, dia hadir dan dia ada di antara manusia pada waktu itu untuk melakukan misi penyelamatan bagi saudara dan saya. Dan kita melihat dikatakan dia ada di antaramu sebagai pahlawan. Dia hadir di antara manusia pada waktu itu sebagai pahlawan. Tidak disebut pahlawan orang yang kalah. Pahlawan itu orang yang menang. Amin. Orang yang menang. Dan Yesus telah menjadi pahlawan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, artinya dia datang sebagai pemenang. Sekalipun kehadiran Yesus pada waktu itu diharapkan oleh orang-orang Yahudi, dia Mesias, dia datang sebagai raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Itu pemahaman mereka. Pemahaman mereka sangat bersifat fisik, saudara. Padahal Yesus datang bukan untuk tujuan itu. Karena itu dia dinamai Yesus karena apa? Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosanya. Bukan menyelamatkan dari penjajahan Romawi. Bukan. Nah saudara-saudara, mereka berharap dia menjadi pahlawan yang akan membebaskan dari penjajahan Romawi. Tapi kehadiran Yesus bukan untuk itu. Dia bukan menjadi pahlawan untuk bangsa Israel, untuk hal-hal secara fisik. Tapi dia menjadi pahlawan untuk seisi dunia ini, termasuk saudara dan saya. Haleluya. Dia menjadi pahlawan untuk seisi dunia. Untuk setiap orang yang percaya, Yesus adalah pahlawan di atas segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Dia menjadi pahlawan yang menang atas maut. Yang menang atas dosa manusia. Dia menjadi pahlawan untuk saudara dan saya. Sebab tidak ada satu manusia di dunia yang dapat membebaskan, melepaskan diri dari hukuman dosa yaitu maut. Tidak ada seorang pun. Alkitab katakan semua sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah yang akan diterima karena dosa adalah maut. Yesus datang sebagai pahlawan untuk menanggung segalanya atas dirinya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas dosa maut iblis telah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Karena itu Roma pasal 8 ayat 37, Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Kita lebih dari pemenang. Saudara dan saya tidak berperang, tapi kita menikmati kemenangan. Yesuslah yang berperang. Dialah yang menjadi pahlawan. Satu-satunya pahlawan untuk keselamatan manusia adalah Yesus.
Dan kemenangan itu diberikan bagi kita semua. Secara gratis, saudara. Tidak bayar. Pemazmur katakan, tidak ada yang bisa dibayar untuk harga keselamatan jiwa ini. Terlalu mahal harganya dan tidak sanggup dibayar. Demikian keselamatan kita semua. Ya. Puji Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Keselamatan itu diberikan kepada kita karena Dia mengasihi saudara dan saya. Bukan karena apa-apa. Bukan karena kita punya kelebihan apa-apa. Lebih dari yang lain. Tidak. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang bisa membanggakan diri lebih dari yang lain. Kita semua orang berdosa yang diselamatkan. Sama adanya. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu sesuai dengan tema daripada perayaan Paskah kita tahun ini adalah kemenangan. Syukur kepada Allah yang telah memberi kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Karena Dia menjadi pahlawan bagi kita semua. Yang kedua dari kitab Sefanya, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yang kedua, Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Setelah saudara dan saya diselamatkan, menjadi percaya, bertobat, lahir baru. Saudara-saudara, Alkitab katakan Dia bergirang untuk saudara dan saya dengan sukacita. Tidak ada hal yang menjadi kegirangan dan kesukaan dari Tuhan kecuali setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kecuali setiap mereka yang hidup baru di dalam Tuhan, lahir baru, bertobat di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kegirangan Tuhan bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah bergirang ketika engkau mendapat jabatan. Ketika engkau mendapat proyek besar, mendapat berkat materi yang besar. Tuhan tidak bergirang untuk itu. Tidak. Tapi Dia bergirang untuk saudara dan saya ketika kita hidup baru di dalam Tuhan. Ketika kita lahir baru di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Saudara, itu yang menjadi kegirangan dari Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Karena satu jiwa bertobat, seluruh sorga bertempik sorak. Haleluya. Saudara-saudara, kita menerima keselamatan yang gratis itu melalui pertobatan kita kepada Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Dia telah merebut saudara dan saya daripada maut. Dia sudah merebut saudara melalui kematian dan kebangkitannya. Kitab Nabi Yesaya katakan kita ini seperti puntung kayu yang sedang menyala di dalam api dan tinggal sepotong saja sudah mau habis kemudian direbut kembali. Kita semua sudah menuju kepada api neraka, saudara. Tapi oleh kematian kebangkitan Kristus kita direbut kembali. Haleluya. Kita direbut dari kebinasaan, dari hukuman kekal. Saudara dan saya direbut. Dan karena itu Dia bergirang untuk saudara dan saya. Dengan sukacita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, percaya, bertobat kepada Tuhan. Saudara, ketahuilah engkau menjadi kegirangan Tuhan di muka bumi ini. Engkau menjadi kesukaan dari Tuhan. Saudara, bahkan anak-anak kita yang menjadi kesukaan bagi kita. Waduh, menyenangkan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat Dia telah merebut dan memerdekakan, membebaskan kita. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Roma 8 ayat 1 dan 2.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dia merebut kita. Dia membebaskan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Puji Tuhan. Yang ketiga, saudara, di dalam kitab Nabi Sefanya. Yang ketiga, ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Jadi saudara, karya Tuhan bagi kita bukan sekedar sudah diselamatkan melalui kematian kebangkitan Yesus. Tapi akan terus berproses. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, Dia bergirang untuk saudara dan saya. Apakah sudah selesai sampai situ? Tidak. Di sini dia katakan, ia bersorak-sorai, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Kita akan terus dibaharui di dalam kasih-Nya. Bagaimana Tuhan membaharui saudara dan saya? Wahyu pasal 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini cara Tuhan membaharui saudara dan saya. Dibaharui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sampai kita mencapai kesempurnaan. Caranya kita ditegur dan dihajar Tuhan. Ada agama yang beranggapan karena Tuhan Allah itu kasih adanya, tidak mungkin Dia hukum kita. Tidak mungkin dia sakiti kita. Itu pemahaman yang sesat, saudara. Sebab ternyata bagian dari kasih Allah menegur dan menghajar kita. Kok tidak damai? Ya. Wah, itu bagian dari kasih. Dalam Ibrani pasal 12, saudara bisa baca di sana. Ya. Orang yang diakuinya sebagai anak, dihajarnya. Yang diakui sebagai anak. Jadi kalau Tuhan sudah tidak tegur kita melalui firman Tuhan, melalui hajaran-hajaran yang mendidik kita, artinya Tuhan sudah tidak akui engkau sebagai anak Tuhan. Dan memang ketika kita ditegur dan dihajar, itu menyakitkan, saudara. Tetapi itu bukti bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kenapa Dia lakukan itu? Oh, Tuhan tidak mau pengorbanannya sia-sia adanya. Tuhan tidak mau kemenangan yang Dia berikan menjadi sia-sia adanya. Tetapi Tuhan mau kemenangan atas maut dan dosa akan sampai kepada tujuan akhir, yaitu keselamatan, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu tujuan dari Tuhan. Karena itu untuk mencapai itu, Dia membaharui saudara dan saya. Dibaharui dari waktu ke waktu. Meninggalkan cara hidup yang lama. Rasul Paulus katakan, aku melupakan dan meninggalkan apa yang sudah di belakangku. Mengarahkan pandanganku kepada panggilan yang di atas, yaitu panggilan sorgawi. Haleluya. Saudara, kita tidak selamanya tinggal di dunia ini dengan sistem yang dikendalikan oleh iblis. Pada mulanya yang ada bumi bukan dunia. Dunia ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia ada di bawah kendali sistem dari iblis. Itu dunia yang disebut kosmos. Ya. Saudara-saudara sekalian, tetapi Yesus datang memberi kita suatu sistem hidup yang baru. Dengan aturan yang jelas, yaitu firman Tuhan.
Memang untuk hidup sesuai firman Tuhan tidak mudah, saudara. Tetapi bukan tidak mungkin. Karena Dia memberi kita Roh Kudus yang memberi kita kemampuan untuk bisa melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ya. Jadi setelah kita direbut menjadi anak-anak Tuhan, saudara, maka Tuhan terus membaharui saudara dan saya. Ya. Membaharui kita. Kita bukan sekedar merayakan, memperingati kebangkitan Yesus. Tapi mari kita melihat lebih jauh daripada itu. Yaitu Tuhan terus membaharui kita. Ya. Dengan apa? Firman Tuhan. Teguran ya, yang keras. Ya. Karena itu masih ada banyak orang Kristen yang ketika ditegur oleh firman Tuhan tersinggung. Tidak terima. Kalau saya tidak mau tahu. Tersinggung, tidak tersinggung urusanmu dengan Tuhan. Karena saya mau masuk surga. Haleluya. Yang tidak mau masuk surga biar tersinggung. Ya. Nanti sampai pada akhirnya Tuhan tanya, lu di mana? Tuhan beta ada tersinggung, jadi beta ada berhenti tahan di rumah. Nah lu tahan sudah di sana. Ya. Jangan saudara. Jelas Alkitab katakan, seberapa banyak orang yang aku kasihi, aku tegur dan hajar. Bukan cuma tegur, hajar. Menyakitkan. Tapi itu bukti Tuhan mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Yang berikut. Di dalam kitab Nabi Sefanya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dia bersorak-sorak karena saudara dan saya. Alasan satu-satunya Tuhan bersorak adalah karena setiap anak Tuhan yang diselamatkan. Ya. Dia bersorak-sorai setelah kita dibaharui oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Saudara, Tuhan bersorak-sorak. Ya. Ketika Ayub diberkati dengan segala kekayaan. Ya. Siapa sih yang tidak mau kaya? Menjadi kaya tidak dosa, saudara. Ya. Tidak dosa. Selama itu adalah hasil pekerjaan kita sesuai dengan firman Tuhan. Ayub seorang yang dikatakan kaya raya, tidak ada yang seperti dia. Luar biasa bukan? Tetapi alasannya apa? Dia saleh, takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari kejahatan. Seorang yang jujur. Luar biasa. Artinya apa? Ayub punya standar rohani sebagai anak Tuhan. Dia punya standar. Tapi apakah Allah sudah cukup puas dengan kondisi rohani Ayub seperti itu? Oh belum. Belum. Tuhan mau tingkatkan Ayub kepada standar ilahi, standar Allah. Dia harus punya iman seperti emas yang murni. Dan untuk itu Tuhan harus singkirkan semua dulu. Singkirkan. Ya. Dan ternyata Ayub bertahan. Karena Ayub punya pemahaman. Semua yang ada padanya sementara adanya. Bukan sesuatu yang kekal. Dan semua yang ada padanya dari Tuhan juga. Kalau Tuhan bisa kasih, Tuhan bisa ambil kembali. Tapi Tuhan juga bisa ganti. Katakan amin. Haleluya. Dia membaharui saudara dan saya. Dan ketika kita mencapai standar Allah dalam kehidupan rohani kita, Allah bersorak-sorai untuk saudara dan saya. Oh, Tuhan bukan bersorak-sorai karena kita punya segalanya. Tidak.
Bahkan kadang-kadang Tuhan jadi begini-begini. Setelah kita punya segalanya, Tuhan bilang, aduh dia mau bikin apa ini ya. Jangan sampai jadi berdosa karena itu. Sebab kenyataan seperti itu. Banyak orang jadi berdosa hanya karena soal kekayaan. Soal materi. Mari saudara, kita menghormati dan menghargai pengorbanan Yesus. Kematian dan kebangkitan Yesus. Kita menghargainya. Kita merespon itu dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdiri teguh. Jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab persekutuan kita dengan Tuhan tidak sia-sia. Katakan amin. Selamat merayakan kebangkitan Yesus. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan.